Shalom. Ketika Tuhan Yesus mengetahui waktu dia akan disalib, Tuhan Yesus merasakan ketakutan yang begitu luar biasa, sehingga keringatnya atau peluh yang keluar itu seperti titik-titik darah. Tuhan Yesus mengalami hematidosis, yaitu fenomena medis langka di mana adanya stres ekstrim yang memecahkan pembuluh darah halus yang ada di bawah kulit. Ini tuh kenapa sih kok harus terjadi kayak gini? Tuhan Yesus kan berdoa di Taman Getsemani. Apa sih artinya kata Getsemani itu? Getsemani itu adalah alat pemerasan minyak. Hal ini mengacu pada bunga zaitun yang diperas agar keluar minyaknya. Nah, di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus diperas sampai keluar ketaatan yang murni, yang tak tergoyahkan. Getsemani itu bukan perang Tuhan Yesus dengan iblis ya. Kalau perang Tuhan Yesus sama iblis, ya waktu dulu, waktu pelayanannya Tuhan Yesus itu sering berapa kali kan melakukan peperangan sama iblis kan. Beberapa kali kan melakukan itu. Beberapa kali melakukan itu kan ya. Tapi di Getsemani ini Tuhan Yesus itu perang sama dirinya sendiri. Getsemani itu adalah medan perang kehendak. Tempat di mana kehendak manusia tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapa. Inilah pelajaran bagi orang percaya dalam setiap tekanan batin dan setiap pilihan berat. Kita pun pasti punya Getsemani sendiri. Nah, di sini kita belajar gimana sih Tuhan Yesus itu menyikapi kehendak Bapa yang merupakan ujian baginya. Yang pertama yaitu tetap berdoa ya, yang sudah pasti harus itu ya kan tetap berdoa ya. Kita baca ya di Matius 26. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lanjut ke ayat yang 39 langsung. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Lanjut 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lanjut ke ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, ketika Tuhan Yesus itu mengalami tekanan yang hebat, yang dia lakukan adalah berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan. Kita baca di Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri padanya untuk memberikan kekuatan pada dia. Nah, banyak kali kita mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa. Justru kita tidak dapat berdoa. Malah seringkali kita itu malah mencari hamba Tuhan untuk membantu kita berdoa. Sedangkan kita sendiri
sulit untuk berdoa karena pikiran kita malah tertuju pada masalah kita itu yang sudah menghimpit kita itu. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu berserah. Kita baca di ayat yang 39 tadi, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42 lalu, ia pergi untuk dua kalinya dan berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, di sini artinya apa? Ketika masalah yang menghimpit, Tuhan Yesus bernegosiasi dengan Bapa. Tetapi dia menyerahkan kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidupnya. Di sini Tuhan Yesus tidak protes atas kehendak Bapa. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa nggak protes? Karena dia tahu bahwa dia harus melaksanakan kehendak Bapa. Seperti yang dikatakan di kitab Yohanes 4 ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini tuh adalah pilihan. Apakah kita tetap melakukan kehendak Bapa di surga atau menuruti apa yang kita mau? Seringkali kita memberontak ketika kita dihadapkan dengan masalah. Terlebih kalau masalah itu datang bukan karena kesalahan kita. Maka meskipun itu masalah yang datang bukan karena kesalahan kita, tapi percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan itu mau memproses kita, mau memurnikan hati kita. Jadi jangan pikir Tuhan itu jahat, walaupun ini susah ya susah banget ya. Kalau nggak ada kekuatan dari Roh Kudus, nggak bakal bisa menganggap ini adalah sebuah proses Tuhan untuk kita supaya bisa berserah, hati kita menjadi lebih murni dan sebagainya. Jadi ingat ya, Tuhan nggak akan berbuat jahat pada kita. Karena kalau Tuhan itu berbuat jahat sama kita, pasti dia menyangkali sifatnya itu yang maha kasih gitu ya, atau yang terlebih itu maha baik ya. Yang ketiga, setelah tetap berdoa dan berserah, yaitu tidak lagi dari masalah. Nah, ini yang penting. Banyak orang yang malah pengen lagi dari masalahnya, pengen langsung quit kalau ada masalah itu ya. Kita baca di Yohanes 16 ayat 6 sampai 8. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kau katakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, itu tidak akan datang kepada 18 ya. 18 ya, bukan 16. 18 ayat 6 sampai 8. Ketika berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Sebab Yesus telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak lagi dalam masalah, biarpun ada kesempatan untuk lari. Nah, Tuhan Yesus itu pasti punya kuasa loh, buat lari. Dia untuk teleportasi aja bisa, tiba-tiba itu waktu itu di Yerusalem, tiba-tiba ke Jakarta gitu bisa dia. Tapi malah Tuhan Yesus itu mau menghadapi masalah ini hanya untuk taat pada kehendak Bapa. Nah, sebaliknya kalau kita maunya kalau ada masalah itu lari ya. Makanya kadang itu kan
Kalau 17-an tuh kan ada kayak guyonan atau meme yang ngatakan lomba lari dari kenyataan, kan bilang kan banyak anak-anak muda itu bisa menang dari situ karena mereka kan selalu lagi dari kenyataan. Bahkan terlebih di sini itu apa? Kita juga maunya lagi dari kehendak Bapa kita. Karena kita mungkin KPDW ya. Tapi malah kalau kita menghindari kehendak Bapa akan mengalami masalah seperti halnya Yunus ya. Ketika Yunus diminta oleh Tuhan ke Niniwe, tapi dia malah lagi ke Tarsis. Karena akhirnya Yunus mengalami masalah. Ya mungkin kali ini kita misal ada masalah, ya karena kita itu malah keluar dari kehendak Bapa. Kita nggak mau nurut gitu. Padahal seharusnya itu kita itu harusnya mau nurut sama kehendak Bapa ya. Yang keempat, tidak perlu pembelaan manusia. Seperti yang dikatakan di Lukas pasal yang ke-22 ayat 50 sampai 51. Dan seorang dari mereka berkata menyerang hamba imam besar itu sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah mungkin kalau kita ada masalah, terutama di masalah hukum, pasti kita itu butuh pengacara yang bisa meringankan hukuman kita, bahkan bisa membebaskan kita. Nah, tapi di sini pembelaan di konteksnya Tuhan Yesus ini, itu pembelaan itu adalah hak dari Bapa, bukan hak dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini nggak memerlukan pembelaan dari manusia. Sampai sekarang pun ya, meskipun Tuhan Yesus itu dihina gimana pun, Tuhan Yesus nggak butuh pembelaan dari kita. Tuhan Yesus mungkin lebih milih mengampuni atau malah ya menghukum mereka dengan caranya, tapi mungkin lebih banyak mengampuni ya, kalau mereka mau tobat ya. Nah, seringkali kalau kita mengalami masalah dan jawaban Tuhan belum kita peroleh, maka kita mencari pembelaan atau pertolongan manusia. Ya, seperti contohnya, kadang orang sakit lama, ya, lama sudah berdoa, sudah ikut KKR kesembuhan, sudah minta didoakan sama pendeta, bahkan banyak pendeta sudah mendoakan dia, tapi nggak sembuh-sembuh. Juga mereka sudah ke dokter, sudah sampai ke Penang, tapi sampai ke Amerika juga, tapi nggak ada hasilnya. Sudah keluar duit banyak dan sebagainya. Terus malah kayak gitu, dia malah ke alternatif, biasanya ke Bu NS ya, Nyai NS itu ya, tahulah Nyai NS atau siapa lagi lah yang sejenis, malah minta tolong ke manusia. Bahkan itu kalau manusia menggunakan roh jahat pun mungkin kita jalani juga mungkin ya, kalau kita dalam masalah seperti itu. Apalagi kalau mereka yang kita minta tolong itu sebenarnya itu membantu kita tanpa kita minta. Mereka tahu kita ada masalah, kita bantu. Nah, tapi kita itu malah menganggap bantuan dari mereka itu adalah jawaban doa kita. Nah, ini ingat ya, nggak selamanya jawaban yang kita peroleh adalah jawaban doa kita.
Bisa aja kita itu cuma ya sekedar apa ya, kita punya hikmat gitu loh. Kita cuma dikasih hikmat pengetahuan. Kayak contohnya ya, di rumah seseorang itu banyak lakonnya gitu ya. Tapi tiba-tiba ingat ya, matikan lampu supaya lakonnya hilang. Nah, kadang banyak orang yang menjawab apa, oh itu Tuhan yang kasih tahu dan sebagainya. Tapi itu kan nggak bisa selamanya tuh dianggap Tuhan yang memang kasih tahu. Tapi itu bisa aja karena ingat mungkin kita pernah baca di mana dan sebagainya kan. Karena itu kan memang pengetahuan secara umum, kalau lakon itu jauh dari cahaya, maka lakon-lakon tersebut akan mati. Nah itu. Nah di sini kenapa sih Tuhan Yesus itu mengizinkan kita mengalami ujian? Tujuannya itu cuma satu, supaya kita semakin serupa dan segambar dengannya, yaitu dengan menyalibkan daging dan segala keinginan duniawi kita, gitu ya. Kita baca di Roma 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini setelah ini apa? Sehingga kita bisa memancarkan Kristus dalam hidup kita, sehingga karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Ini menghasilkan buah kok. Ini ayatnya terkenal di Galatia 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Nah, memang sih kalau kita mengalami ujian, olokan, cacian, fitnah, dihakimi itu pasti diarahkan pada kita kalau ujian. Kalau kita itu menerima ujian. Nah, seperti Tuhan Yesus itu mengalami hal tersebut ketika dia tergantung di atas kayu salib. Satu hal, ketika Tuhan Yesus mati, seolah-olah dia menanggung akibat dari kesalahannya yang mungkin menista agama Yudaisme. Ya, karena kan ngajarannya Tuhan Yesus kan banyak yang bertolak belakang sama mereka gitu loh. Nah, tapi satu perkara ketika Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kalah yang dia terima, tetapi kemuliaan yang Bapa sediakan untuk Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita berjalan sesuai kehendak Bapa, seakan-akan kita itu menerima hukuman dari Allah. Padahal ini adalah waktunya Bapa untuk mau menaikkan level kita lebih tinggi lagi dan memuliakan diri kita. Tapi di sini yang perlu kita ingat, jangan mencuri kemuliaan Bapa ya, tapi nah, pada waktunya Bapa akan membangkitkan kita dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu yang penuh dengan duka cita, dan dibangkitkan dari hal-hal yang menyakitkan dan menggantikannya dengan sukacita yang melimpah, seperti seorang wanita yang habis melahirkan. Kita baca di Yohanes 16 ayat 20 sampai 21.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia ini bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi penderitaannya karena kebiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Nah, di sini kita itu bisa berkata bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Seperti yang dikatakan di kitab Yeremia, kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Nah, ini bukan berarti rancangan damai sejahtera itu ya selalu enak-enak terus, tapi damai sejahteranya itu di belakang. Dan bahkan kita tuh bisa merasakan damai sejahtera loh di tengah-tengah masalah kita itu. Setiap orang tuh punya salib sendiri dalam hidupnya. Mungkin Tuhan izinkan masalah keluarga, ekonomi, dan sakit itu menimpa kita. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Dia menyikapi ujian-ujian yang Bapa izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, seperti anak sekolah, kalau nggak lulus dari satu mata pelajaran, maka ia diuji dalam mata pelajaran itu sampai lulus. Makanya dulu waktu sekolah kan ada yang namanya remedi, nggak naik kelas kan, kayak begitu, supaya benar-benar bisa lulus di mata pelajaran itu. Nah, begitu juga dengan kita, hal-hal yang membuat kita tidak bisa lulus, maka Tuhan izinkan hal yang sama terus menimpa hidup kita sampai kita lulus seperti yang Bapa kehendaki. Jadi apa sih yang kita pelajari dari Tuhan Yesus menyikapi ujian? Yang pertama itu tetap berdoa. Nah, kita itu harus bisa berdoa. Maka itu di Alkitab kan ada ayat yang mengatakan, tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Ya, Tuhan Yesus di situ waktu di Taman Getsemani sampai 3 kali doa. Terus yang kedua, berserah. Kalau memang Tuhan itu memang menguji kita, maka kita harus berserah kepada Dia, gitu. Yang ketiga, enggak lagi dari masalah lo ya. Ini yang banyak gitu loh. Jangan lagi dari masalah, tapi hadapi sampai masalah itu selesai. Kalau lagi dari masalah, ya pasti datang masalah lainnya juga. Yang terakhir, tidak memerlukan pembelaan manusia. Kita nggak perlu lah pembelaan dari manusia. Ya kalau Tuhan itu bilang salah ya salah, kalau Tuhan ngomong betul ya betul. Kita nggak perlu minta lah dari manusia. See you and God bless you.